kita bahas PR-nya. Yang nomor satu itu ini tentang boundary boundary condition atau syarat batas. Ya, di sini kan udah diketahuin ada dua kerucut. Ya, ada dua kerucut yang satu di dalam, yang satu di luarnya. Nah, ini diketahuin boundary condition-nya itu di sini. Ini sudut sudut yang puncak kata satu potensialnya nol. Terus yang kedua itu tetanya dua, terus potensialnya V nol. Ya, jadi bisa ditulis kalau misalnya tetanya satu, dia potensialnya nol volt. Terus kalau misalnya tetanya dua, yang besar, yang di luarnya itu V nol. Nah, ini jadi syarat batasnya, syarat batas. Nah, terus ini kita pakai persamaan Laplace aja. Ya karena cuman bergantung sama sudutnya. Ini kan sudut koordinat ini ya, koordinat koordinat bola. Kita pakai persamaan Laplace. V. Ya Laplace V sama dengan nol. Dipakein karena dia pakai cuman bergantung sama theta. Jadi kita pakai yang bagian tetanya aja. Nah, ini kan sebenarnya yang udah dimasukin ke persamaan Laplace-nya. Ini kita selesaiin aja. Ya, R2 sin tetanya hilang, cuman bergantung sama yang di dalam eh, derivatifnya ini. Nah, terus ini tinggal diselesaikan aja. Sesuai kayaknya ini ada di matris 2. Buat nyelesain persamaan diferensial. Jadi karena ini sama dengan nol, berarti kan yang ada di dalam ini, kalau sesuatu turunan sama dengan nol, berarti dia itu konstanta. Konstanta. Atau bisa kita konstanta. Bisa kita tulis misalnya A gitu. Nah ini kita ini lagi, apa namanya, semacam ngeintegralinnya gitu. Jadi kita dapat, ini kan dv theta sama dengan A per sin theta. Terus tetanya ke kananin. Nah, kita integralin. Ya, integralin. Sebenarnya ini si A per sin, 1 per sin theta tuh bisa kita tulis langsung tan ya. Jadi diubah ke bentuknya jadi ln tan. Tapi kalau misalnya kita turutin satu-satu sih, ini si sin tetanya itu kita bisa pakai eh, identitas trigonometri. Ya, trigonometri yang sin theta jadi dua. Dua sin theta setengah sama cos. Nah, terus ini sin tetanya dimasukin ke sini. Devi theta. Oh, ini kan kalau misalnya diintegralin, si D-nya hilang. Ini tinggal bawahnya. D theta. Nah, terus kita kaliin atas bawahnya sama sama 1 per cos kuadrat. Ya, dikaliin. Oh, ini 4.
dikaliin cos kuadrat setengah. Ini satu. Satu per cos kuadrat theta setengah. Nah, jadi kan yang si ininya hilang, yang bawahnya ini, yang cos tetanya, terus yang satunya lagi di atas, satu per cos, itu jadi kan kuadrat. Dan yang satunya hilang, cosnya, terus yang satu sin per cos, jadi tan. Jadinya setengah sekan kuadrat theta per 2 d theta per 2 tan theta per 2. Ini A-nya bisa kita keluarin. Nah, terus ini bisa kita ganti yang theta yang ini, karena ini setengah, kita masukin ke buat jadi sebagai apa ya, yang integralinnya gitu. Jadi setengahnya masuk ke d theta itu. Jadi sekan kuadrat theta setengah d theta setengah. Yang mana sekan kuadrat theta setengah ini, sekan kuadrat gitu itu sama aja kayak tangan kalau diturunin. Ya turunannya tangan. Jadi ini sama aja d tan. D tan. Oh ya ini setengahnya ya. Ini setengahnya di atas tadi. Ini setengahnya jadi duanya jadi ke atas. Jadi ini udah hilang. Nah yang bawahnya tan. Nah ini sama aja kayak len. Kalau bisa diintegralin. Jadi len tan. Dan tan theta per 2. Ditambahin konstantanya. Konstanta integral. Ya, karena di integralnya jadi ada konstanta. Nah ini eh, dari ininya doang. Jadi dari persamaan Laplace, terus dicari potensial secara umumnya di bagian tetanya doang. Nah ini kita kan udah punya syarat batas. Jadi si syarat batasnya kita masukin aja ke persamaan potensial yang udah didapetin. Ini teta. Nah jadi syarat batasnya tadi yang pertama, kalau misalnya kita masukin teta 1, berarti potensialnya jadi 0. Masukin syarat batas. Yang pertama, kalau misalnya tetanya 1, dia nilainya 0. Ya udah kita masukin aja. Yang ini berarti kan 0 sama dengan A ln terus tan theta 1/2 ditambah B. Nah, ini tinggal apa ditukar ruasnya. Jadi kita bisa dapat nilai B-nya. Itu sama dengan min A ln tan theta 1/2. Nah, terus yang syarat batas kedua itu yang eh, kerucut yang luar ya, yang theta 2. Yang mana dia punya potensialnya itu V0. Nah, ini kita masukin lagi, masukin ke persamaan yang ini. Jadi kan kita bisa dapetin sama sih. A ln tan A ln tan theta 2. Oh ini V0. V0/2 ditambah B juga. Nah ini B-nya, ini kan udah dapet B. B-nya dimasukin ke persamaan kedua yang tadi kita dapetin dari syarat batas kedua. Berarti kita bisa dapat V0 ini sama dengan
A ln tan theta 2 per 2 min A ln tan theta 1/2. Nah, ya udah berarti ini bisa kita tulis kayak gini. Si A-nya kita keluarin, terus kan kalau misalnya ini negatif, berarti itu sama aja kayak ln, jadi kayak tannya itu dibagi. Tan theta per 2 per tan theta, oh ini 2, 1/2. Ya. Nah, ini yang V0-nya. Ya udah, berarti kita bisa dapat konstanta A-nya di sini. A-nya sama dengan V0. Ini tinggal dibalik aja sih. Tan theta 1/2. Ya 1/tan theta 2/2. Nah, terus ini dimasukin lagi ke persamaan yang ini. A-nya tadi udah dapat sama B-nya yang ini. Kita masukin. Jadi A dan B disubstitusi ke persamaan V theta. Jadi kita bisa dapat V theta-nya yang tadi itu kan ln ln kayak salah ln tan. Oh ya ini ln-nya. Oh ya ini ln-nya. Tan theta per 2 ditambah B. Kita masukin A-nya V0 ln tan theta 1/2 sama tan theta 2/2. Terus yang B-nya ini negatif ini. Dia bisa kita, oh ini dimasukin, ya ini dikesiniin. Bentar. Oh ya, ini maksudnya di bawahnya gitu ya, 1/ini gitu, 1/ini. Terus tadi B-nya kan min A ln. B-nya ini dikaliin ini. Oh ya. Ini dikaliin ini. Ntar ini aku tulis ini dulu aja biar nggak bingung. V0 per ln tan theta 1. Theta 1 per theta 2 ya. Ini theta 2. Theta 2, theta 1. Theta 2 per 2 per tan theta 1/2. Nah, ini dimasukin ke sini. Berarti kan tan satunya kecoret ya, nggak tan duanya. Ini per, ya. Ya, udah kita masukin dulu aja. B-nya ada minusnya. Nah, ini nah, P0 ln tan theta 2/2 per tan theta 1/2 dikalikan sama ln tan theta ln tan theta 1/2. Ini kan sama aja kayak minus minus. Oh ya bisa kok, bisa bisa. Ini jadi A
Lan ini kan tan teta biasa yang belum ada, yang belum dimasukin tetanya berapa. Sama yang ini kan negatif A lalalala. Sama yang udah dimasukin teta satu. Nah, baru yang A-nya dimasukin ke sini. Yang A ini dimasukin ke sini. Nah, jadi kita bisa langsung dapat ya ini di atas. Jadi len ya, len tan teta per 2 per tan teta 1/2 dibagi ini yang dari B tadi sama yang len tan teta per 2 ya. Teta per 2 tan teta 2/2 sama tan teta 1/2. Nah, ini yang dari A tadi. Udah deh. Ini udah sesuai sama yang soalnya ini. Oh, itu yang A, lupa aku. Ternyata ada dua. Ini yang A. Nah, yang A-nya itu nyari potensialnya. Ini. Theta/2 sama theta 1/2. Lalalala. Ini udah sesuai. Kayak gini. Terus yang B-nya ini tinggal masukin aja sih. Yang B-nya tinggal pakai persamaan antara medan listrik, hubungan antara medan listrik sama potensialnya. Negatif gradien V ya. Ya udah ini tinggal kita masukin V ini ke sini. Terus si apa ini namanya itu? Nabelanya kita pakai di bagian tetanya aja. Jadi kita pakai yang ini 1/R D V theta yang ada bagian tetanya aja. D theta. Nah, yang ini. Nah, terus D theta per D V per D theta ini sebenarnya tadi kita udah hitung di sini, di sini. Jadi ini tinggal eh, sin tetanya dikeras kananin. Nah, jadi D V theta per D theta itu tadi kita hitung A per sin theta. Jadi kita masukin aja. Jadi kita dapat E-nya -1/R A per sin theta dalam koordinatnya itu theta. Nah, terus A-nya tadi kita udah hitung. A-nya itu V0 per len ini. Jadi kita masukin. Jadi minus yang bawahnya dulu R sin theta len tan theta 2/2 sama tan theta 1/2. Oh ya, kan ini udah ada ya. Ini V0. V0. Ya, udah. Ini yang nomor B. Ya, gimana? Apakah cukup membosankan? Eh, Sampai sini, apakah aman? Ya, ini sesuai dengan instruksi. Contoh-contoh soal mungkin. Ya, kalau aman, bisa ke nomor selanjutnya aja. Nah,
Oh ya. Nah, kalau yang tadi nomor satu itu tentang syarat batas yang kita pakaiin persamaan Laplace. Ya, kebalik sih. Jadi kita nyelesain persamaan Laplace pakai syarat batas. Nah, yang kedua ini pakai metode pencerminan atau eh, image method. Nah, ini udah aku gambarin sesuai dengan soalnya. Jadi ada partikel Q1 di 00Z0, terus partikel yang keduanya di 0Y0Z0. Nah, ini pokoknya kayak gini lah ya, di ruang lalala. Yang atasnya itu ruang hampa, yang bawahnya itu konduktor, terus potensialnya nol. Nah, kalau misalnya pakai, ini kan udah pasti pakai eh, metode pencerminan. Jadi kita gambarin ya cermin bayangan, muatan bayangannya itu di mana. Ini yang Q1 itu di sini, yang Q2-nya itu di sini. Q2 aksen. Ini Q1 aksen. Jadi dia ini koordinatnya di nol, nol. Oh ya, ini kita masukin. Jadi kita tulis jarak Z0 ini kita sebut aja D. Jadi buat yang bayangannya, yang Q1 ini minus D. Ya. Yang Q2-nya nol, ya nol, minus D. Nah, ini pakai langsung aja ke vektor posisinya. Jadi buat yang Q1, ya kita terus R1, itu vektor posisinya berarti karena dia cuma ada di Z0, 0, 0x, 0y, dan D ya. Ya, D atau Z0. DZ ya. Yang R2-nya buat muatan 2 itu ya udah ditulis aja sama aja. Ini Y0Y sama DZ. Terus bayangannya R1 aksen sama. Ini sama. Aku kopas aja lah ya. Ini sama ini yang berubah. Cuman beda negatifnya aja. Nah, terus kita mau mau nyari anggap aja kita mau nyari potensial gitu. Potensialnya itu di titik yang ada di Z positif. Misalnya di sini. Ya anggap aja ini titiknya itu X0, Y0, ya X, Y, Z, X, Y, Z. Nah, yang mana eh, vektor posisinya itu ya X, Y, Z, Z. Ada apa ini? Oh ya, yang absen ini ya. Kalau yang belum, bitly Lmark 2A. Udah gitu aja. Oke, lanjut dulu. Jadi ini pakai persamaan potensial biasa aja yang buat jadi potensial distribusi muatan. Ini ada di PPT sih. Kita tulis buat ya ini kita tulis dulu aja yang V itu 4 pi epsilon 0 1 dikalikan sama Q. Terus ini posisinya gitu. X ditambah Y ditambah Z. Ini diakarin. Ini persamaan umumnya buat potensial. Nah, berarti ini
V, VXYZ ya. XYZ. Oh ya, ini kuadratnya, kuadrat. Nah, terus buat buat muatan satu. Dia itu ada di sini ya. Jadi kan ini ada empat muatan jadinya. Muatan satu itu 00 Z ya, 00 00 D. Ya, D atau Z0. Bisa kita masukin aja. Ini karena sama semua. Aku mau kopas aja. Nah, tinggal ganti di bagian Z-nya. Karena dia itu di positif, berarti nanti di sininya bakal jadi minus. Jadi Z minus D atau Z0. Kalau misalnya pakai Z0 kuadrat. Nah, terus yang kedua, itu yang sebelahnya 0 Y0D. Ya, sudah azan. Ini aku tulis dulu aja. eh Tadi udah kita cari ya, yang potensial buat muatan satu, dua, sama bayangannya. Ya, sebenarnya tinggal kita masuk-masukin aja kayak koordinat-koordinatnya. Kalau misalnya dia di positif, nanti tinggal dikurangin aja. Terus kalau misalnya dianya ada di bagian negatif, berarti ya jadi positif. Ini kan ya kan dari apa dari vektornya. Nah, terus eh, kita mau nyari potensial totalnya. Potensial total di titik ini ceritanya atau di ya sebenarnya titik manapun gitu di yang bagian Z positifnya. Nah, di mana totalnya itu total di titiknya eh, V V X Y Z itu sama aja kayak V1 muat muatan satu V dari muatan satu terus yang dua sama bayangannya. Ya, basically semuanya ditambahin. Ya. Terus dari sini kita bisa cari buat yang A-nya. Jadi bisa kita cari letak sama besarnya. Ya sebenarnya ini di awal kita mengasumsikan sih yang mengasumsikan. Kalau misalnya si bayangannya itu ada di sini gitu. Tapi yang benar-benarnya ya baru bisa dihitung dari eh, potensial ini. Ya, jadi yang A ini kita hitung aja semuanya. Tapi kita masukin ininya syarat batasnya nih. Potensialnya nol. Di mana syarat batasnya itu di permukaannya ini. Jadi kayak di Z sama dengan nol. Jadi aduh, di Z sama dengan nol itu potensialnya nol. Nol itu sama dengan nol. Nah, ya udah kita masukin ke persamaan yang ini. Ya, nol sama dengan semua ini ditambahin. Berarti 4pi epsilon nol itu per tinggal di tambah-tambahin dalamnya. Nah, gimana ini? Ya, ditulis satu-satu sih. Ini X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah D kuadrat. Ini kan kita masukin nol D kuadrat. Kalau misalnya ini juga, berarti bayangannya juga harusnya bakal dapat hasil yang sama ya. Jadi buat yang X kuadrat ini kita tulis satu ya pangkat setengah aja. Jadi ini, oh ya ini lupa ya. Ini buat muatan satu, muatan dua, buat muatan bayangannya. Nah, jadi yang persamaannya kayak gini, berarti dia atasnya Q1 sama bayangannya, Q1 aksen. Terus yang satunya lagi, oh ya, nah ini yang Q2-nya itu negatif ya. Ini negatif. Q2 sama dengan min Q1, ya nggak apa lagi, gini aja.
min Q satu berarti kayak gini. Ya, ditambah ditambah karena yang ini juga bakal sama, kita satuin aja. X kuadrat tambah Y kuadrat. Oh, Y kuadrat min Y0. Y min Y0 kuadrat. Ditambah Z-nya 0, cuma ada D-nya. D kuadrat. Nah, satu per dua. Ini Ki min Ki sama Ki 2. Ki 2 aksen. Nah, dari sini, ini kita, sebenarnya ini bisa diabaikan aja sih. Karena dia cuman konstanta. Dari sini kita dapat ya semacam persamaan yang bisa dibandingkan gitu. Jadi Ki 1 ditambah satu aksen, X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah D kuadrat diakarin sama dengan ini kita ya minus Ki plus Ki 2 aksen X kuadrat ditambah Y min Y0 kuadrat tambah D kuadrat. Oh ya, ternyata kalau misalnya kita lihat kayak gini, ada bagian yang Z0. Z0-nya itu ternyata di sebelah sini ya. Ini ternyata, jadi kita nggak anggap min D-nya itu di sebelah sininya. Min D. Ya, D gitu. D. Terus karena dia di bawah, jadi negatif. Tapi kita atasnya kita tetap tulis Z0 biar kita bisa apa namanya, ngebedain antara letak yang buat bayangan sama buat yang aktualnya, muatan aktual. Jadi ini kita tetap tulis Z0 berarti yang bagian kayak ini, yang ini itu Z0, ini juga ini Z0, ini juga Z0. Ya, berarti kalau gitu ya sama aja sih nantinya bakal dapat kayak gini. Nah, dari sini kita bisa dapat, oh ya, ini bagian ini nih. Z0 ya nggak cukup. Z ini plus Z min Z0 kuadrat. Ini juga. Nah, sini bisa kita cari Ki 1 aksen sama Ki 2 aksennya. Ya udah ini kita hitung aja. Berarti ini kan jadi min Ki 2 aksen. Berarti biar si persamaan ini itu sama, Ki 1 itu dia harus negatif muatannya. Terus Ki 2, ya, bayangan Ki 2 itu positif. Ini kalau kita positif, bakal dapat negatif, ini negatif ya, bakal jadi sama. Nah, terus buat posisinya, kita bisa cari di Z0-nya. Biar dia sama ininya, sama di sebelah sininya. Berarti Z0 ini perlu dijadiin negatif. Ya, Z. Jadi negatif, negatif Z0. Jadi dia posisinya itu di 0,0 Z0, ya, negatif Z0. Sama yang satunya lagi itu yang buat muatan kedua, bayangan kedua itu di 0,Y0 minus, ya minus Z0. Ya sebenarnya ini sama kayak yang tadi kita bikin asumsi pertama. Nah ini udah kita dapetin muatan sama
posisi bayangannya, muatan bayangan. Nah, sekarang disuruh nyari komponen medan listrik. Tapi ini EZ-nya doang, EZ di ruang hampa. Ini juga sama sih kayak tadi nomor satu. Ini komponen listrik, medan ya, medan. Medan listrik, EZ. Nah, ini karena dia pakai eh, koordinat kartesian, ya udah berarti kan pakai persamaan yang tadi itu minus minus nabla V ya. Oh ya, V-nya V. Nah, nabla V, ya udah tinggal kita pakein karena dia Z, diturunin terhadap Z. V, X, Y, Z. Jadi persamaan yang ini, yang masih ditambah-tambah-tambahin ini, itu kita turunin terhadap Z. Ya, pokoknya nanti kita bakal dapat kalau misalnya kita turunin X, Y, Z. Ya, kira-kira kayak gini. 4 V epsilon nol, terus Q-nya kita keluarin, hasilnya kita bakal dapat ini yang pertama itu yang Z0-nya minus. Ya, ini tinggal disesuaikan saja sama persamaan V yang sebelumnya kita udah dapetin. Ini jadi Y min Y0. Ini sebenarnya tinggal disesuaikan sih sama yang bagian di sebelah sini. Oh ya, ini 3/2 ya. Ini kan udah diturunin. Pangkatnya 3/2. Ya, kayak gini sih. Kurang lebih. Nah, ini buat yang B, dapat kayak gini. Buat komponen Z, nah tinggal yang C berarti. C itu disuruh cari rapat muatan permukaan di permukaan konduktor di bidang Z sama dengan 0. Jadi nyari sigma F. Dimana kalau misalnya sigma F itu kita perlu nyari eh, komponen tegak lurusnya. Atau ya medan listrik normalnya gitu. Yang mana ini tuh sama aja kayak di medan listrik di sumbu Z. Ini kan permukaannya di ya anggap aja di luasan koordinat sumbu X, Y gitu. Berarti tegak lurusnya di Z. Sama aja kayak medan listrik di Z. Ya, medan listrik di Z dengan koordinatnya itu X, Y karena dia di permukaan, Z sama dengan 0. Ya, dan ini kita masukin lagi. Jadi persamaan yang ini, Z-nya kita masukin 0. Semuanya kita masukin 0. Nih, di kopas aja. Nah, ya bisa kita dapetin persamaan kayak gini. Terus kita sederhanakan dulu. Oh, ini Z0. Ini kan udah yang sebelah sini bisa kita satuin. Oh ya, kita satuin aja langsung. Jadi minus 2 Z0. Nah, yang ini anggap aja ini yang penyebutnya Y min Y0. Nah, Y min Y0 ini kan jadi 2 ya. 2Z ditambah. Ya, udah benar. Dan ini kita bisa hapus karena udah sama. Nah, ternyata ini bisa kita keluarin lagi. Bisa kita sederhanakan lagi. Si Z0-nya keluar. Ki Z0. Terus 2-nya juga. 2 berarti ini kan jadi 2 Pi epsilon 2. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z0 pangkat ini kuadrat 3/2. Terus atasnya ini minus
Ya, minus satu. Minus satu ditambahin X kuadrat ditambah Y min Y nol kuadrat. Ditambah Z nol kuadrat. Dipangkatin 3/2. Per satu. Nah, udah kayak gini. Nah, tinggal kita masukin definisi si distribusi muatan itu ya. Itu sama aja epsilon nol dikali EN. Ini EN-nya kita udah cari kan? Tinggal dikaliin sama epsilon nol. Yang mana epsilon nol itu penyebut di yang persamaan ini. Jadi kita bisa coret aja. Oke, udah beres. Dapat distribusi muatan, oh rapat ya, rapat muatan. Rapat muatan permukaannya kayak gini. Ya, kira-kira kayak gitu. Kalau sampai sini aman atau ada yang dibingungin? Dibingungin. Nah, kalau misalnya aman, mungkin satu soal lagi aja ya kayaknya. Jadi kita kalau misalnya lihat UTS sebelumnya di pembahasan persamaan Laplace itu ada satu soal yang nomor 2 ini. Ini UTS tahun lalu. Ini monopol nanti ya di ini ya. Yang ini. Tapi ini sebenarnya tinggal ngikutin ini sih. Ngerjainnya itu tinggal ngikutin eh, turunan apa materi yang ada di PPT sebenarnya. Tinggal ikutin sih kalau kemarin. Ya, jadi mari kita lihat. Oh. Ya, jadi ada bola, jari-jarinya R, rapat muatan. Nah, ini ada rapat muatannya. Jadi nggak konstan gitu. Ya, dia kayak persamaan linear dan menggunakan persamaan Laplace dan persamaan Poisson. Mengungkapkan potensial listrik dalam dan di luar bola. Jadi penyelesaian persamaan Laplace dan Poisson menggunakan sistem koordinat bola SKB. Nah, yang dimana sih ya ininya konstanta ya. Ininya konstanta. Nah, kita pakai kasus simetri bola karena rho-nya itu cuman bergantung sama R. Jadi kita cari potensialnya, jadi meninjau potensial yang cuman dari R-nya doang, pakai koordinat bola. Nah, kita karena ini bola terus ada jejarinya, kita perlu ninjau yang ada di dalam sama yang ada di luar gitu. Jadi kan ada R gede sama R kecil. Kalau R kecil itu dia variabel, jadi kayak bisa ganti-ganti. Sementara R ya dia kan tetap ya. Jadi buat di luar bola, itu berarti kan R-nya lebih gede dari R gede atau jari-jari. Dia eh, berlaku persamaan Laplace. Berarti ini kita anggap yang di luar bola itu hampa gitu. Berlaku berlaku persamaan Laplace. Yang mana ya ini tinggal kita masukin aja V yang VL gitu. Buat V yang di dalam itu nol. Jadi R-nya kan oh ya di luar ya. Apa namanya? Dia hampa ya tadi hampa. Nah, udah ini kayak kayak tadi pakai kita pakai nablanya itu dikeluarin pakai yang suku R
1 per R kuadrat, D per DR, R kuadrat DVL per DR, sama dengan 0. Terus kayak tadi, kita selesainya kayak tadi, berarti kan ini R kuadrat yang di dalamnya, ini berupa konstanta. Sebut saja A. Sebut saja A. Nah, ini sama kayak tadi juga, jadi kita integralin A per R kuadrat DR, langsung diintegralin. Kita bisa dapat VL-nya itu sama dengan min A per R ditambah B, yang udah diintegralin ya. Nah, dari persamaan ini, bisa kita tinjau kalau misalnya R-nya itu jauh atau besar banget, di tempat yang jauh banget, berarti dia potensial listriknya, si V-nya itu bakal sama dengan 0. Karena ini ya bakal mendekati 0 ya. Nah, kalau misalnya V-nya 0, berarti B-nya itu harus 0. Ini kan maksudnya 0. 0. Kalau jauh, V-nya 0, berarti B harus sama dengan 0. Nah, jadi buat di luar bola bisa kita dapetin V-nya itu atau potensialnya itu sama dengan min A per R. Ya, B-nya 0 kan. Nah, terus ini masih ada yang kurang. A-nya itu kita belum tahu apa. A-nya masih bingung. Nah, A-nya bisa kita cari kalau misalnya kita udah, ya sekalian kita ngitung yang di dalamnya gitu. Di dalam bola. Di dalam bola itu R minus, lebih kecil dari R besar. Nah, kita pakai persamaan Poisson. Poisson. First Poisson. Poisson. Berlakunya. Yang mana si rho ini juga berlaku. Jadi rho-nya cuma berlaku di dalam. Ini kan rapat muatannya di bolanya itu. Nah, ya kita pakai persamaan yang ini. Nah, ini kan persamaan Poisson itu Laplace V, Laplacian V, sama dengan rho per epsilon 0. Nah, rho-nya itu ini alpha R ya, alpha R. Ini ada minusnya ya? Ya, ada minusnya. Kita masukin rho-nya itu tadi, dia alpha R per epsilon 0. Ya udah ini sama, kita integralin, ya, menyelesaikan persamaan diferensialnya. Jadi R kuadrat, oh ya nggak bisa gitu ya. Ini kan di ke kananin, jadinya R kuadrat D D VL per DR, ini D-nya sama dengan minus alpha R epsilon 0 R kuadrat DR. Nah, yang sebelah kiri kita dapat R kuadrat DVL per DR. Sebelah kanannya ini diturunkan terhadap R. Jadi diturunkan terhadap R. Kita dapat min alpha R. Oh ya, ini jadi pangkat 3 ya. Ya, ini jadi pangkat 3. Jadi pangkat 4 epsilon 0. Oh ya, 4 nih ya kurang. 4 ditambah C. Karena tadi B-nya udah dipakai konstantanya. Ke sini kita integralin lagi. Integralin lagi. Nah, ini aja deh. R kuadrat. R kuadrat per DR ya. Ya, jadi yang sebelah kirinya ini buat V-nya, sebelah kanannya buat tempatnya R. Jadi ini kalikan R, ya R kuadrat tadi kesiniin. Ini kan berarti jadi alfa R kuadrat per 4 epsilon 0 ditambah C per R kuadrat. Diintegralin.
Oh ini di luar, ini di dalam. Ini di dalam. Nah, kita integralin. Kita bakal dapetin ini jadi pangkat 3 ya. 3 per ini berarti 12. 12 epsilon nol. Ini berarti jadi R ditambah D buat konstanta integralnya, integrasinya. Oh ya, ini di dalam ya. D, D, D. Jadi ini V di dalam. V dalam R. Nah, terus kita tinjau lagi. Kalau misalnya di dalam bola, berarti kita bakal tinjau kalau misalnya R-nya sama dengan nol. Kalau misalnya R-nya sama dengan nol, berarti V-nya, V-nya itu harus tahingga. Biar tahingga, berarti mana yang kita korbankan? Konstantanya, kan R-nya nol. Ini nol. Berarti C-nya itu harus nol ya. Ini nol. Nah, bentar. Ini nol, D-nya. Oh, salah, salah, nggak boleh. Ini justru nggak boleh tahingga. Jadi kan biar biar ini nggak terjadi, si C-nya justru harus nol. Ya, jadi kita hilangin suku ini gitu. Biar nggak ada hasil yang eh, apa tahingga. Biar nggak ada hasil V tahingga. Nah, jadi bisa kita ambil V-nya itu minus alfa R pangkat 3 per 12 epsilon nol ditambah D. Yay. Nah, kurang ya, ada yang kurang. Jadi yang tadi yang di luar itu A-nya belum diketahuin, yang di dalam D-nya belum diketahuin. Nah, ada satu lagi yang belum kita kaji, itu yang di permukaan bola. Jadi V luar itu sama dengan V dalam. Buat syaratnya. Nah, ini kita masukin aja yang tadi udah kita dapat VD sama VL. VL-nya tadi min upper R. Oh ya, ya udah. Sama VD-nya minus alfa R pangkat 3 per 12 epsilon 0 ditambah D. Nah, ini bisa kita cari D-nya sama dengan alfa R pangkat 3 per 12 epsilon 0. Ini tinggal di ke kiriin minus A per R. Oh ya, ini di permukaan bola berarti ya kita langsung masukin aja si R kecilnya jadi R besar. Jadi di jari-jari gitu. Di jari-jari. Ini juga. Nah, persamaan ini bisa kita masukin ke yang VD. Jadi buat sementara yang VD-nya ini itu persamaannya jadi kita bisa dapetin minus alfa R pangkat 3 per 12 epsilon 0 ditambah ini D-nya 12 epsilon 0 min upper R. Atau bisa kita sederhanain, disamain gitu. Yang sukunya sama, ini 12 epsilon 0, bisa kita satuin. Tinggal yang R pangkat 3 min R kecil, minus A per R. Nah, tinggal yang A yang belum dapat. Nah, ternyata yang A ini bisa kita cari dari komponen normal medan listriknya ya. Jadi, komponen normal medan listrik, ya, komponen normal E gitu. E itu harus sama dengan komponen radialnya. Ya, soalnya kan bola kan radialnya ya, radial kan R. Dia pasti tegak lurus gitu. Tegak lurus sama normalnya.
komponen radial. Jadi EN sama ER. Jadi ya masing-masing tegak lurus. Jadi bisa kita tulis yang radial dalam, ya radial dalam R sama dengan ini masih masih di kondisi yang di permukaan gitu. Jadi kita pakainya R gede. Ini luar ya, luar. Nah, kita cari satu-satu. Kita cari satu-satu buat yang dalam. Yang dalam ya pakai persamaan hubungan antara medan listrik sama potensial tadi. Yang ini. Berarti kita bisa dapetin yang dalamnya itu negatif negatif D per DR dari VDR. Ya, kayak gini aja. Buat yang R-nya itu di permukaan. Ya, pembatasan. Terus kita masukin yang ini. Yang dalam. Ya. Ini kan kalau misalnya kita masukin R-nya, berarti ini kan jadi habis ya. Oh. Hmm. Berarti kita, oh masih pakai yang, oh yang ini nih. Masih pakai yang ini. Pakai yang ini, tapi R-nya itu diturunin. Berarti kan kalau diturunin berarti jadi 2 3 ini berarti 4. Alfa R kuadrat per 4 epsilon nol. Aduh, ya. Ini yang udah diturunin ya. Jadi alfa R kuadrat per 4 epsilon nol. Ya, kita batasinnya di permukaannya. Jadi kita masukin aja si R-nya jadi R kecilnya jadi R gede. Nah, ini buat yang dalam, sementara buat yang luarnya. Buat yang luar, ini persamaannya sama. D per DR, R sama dengan R. Ya, ini simple yang mana ya? Oh ini, A per R, kita turunin dulu terhadap R. Berarti kita dapat oh, minus, kan minus ya, berarti jadi A per R kuadrat minus dikali minus. R sama dengan R. Ya, bentar. Minusnya emang enggak ya? Ya, ternyata masih ada minusnya. Terus kita masukin aja si R kecilnya jadi R gede. Ya udah deh, tinggal kita sama dengan ini. Jadi yang ini di ruas kiri, ini di ruas kanan. Berarti kita bisa dapetin yang 4 epsilon nol minus A per R kuadrat. Ya udah ini kita bisa dapetin A. A sama dengan ini sini alfa R pangkat 4 epsilon. Ini semuanya negatif. Nah udah deh dapat A. Jadi kita bisa dapat yang V di dalam sama V di luar. Nah, berarti V luar. V luar dulu. V luar kan tadi sama dengan minus A per R. Kita masukin A-nya ini. Berarti jadi alfa R pangkat 4 epsilon nol R. Nah, sementara buat yang, oh ini ya, buat yang dalam, itu tadi yang ini ya, persamaannya.
Ini hanya kita masukin juga yang udah kita dapetin. Alfa per 12 epsilon nol R pangkat 3 min R pangkat 3. A-nya langsung aja lah ya. Jadi positif. Alfa R pangkat 4. Oh ya, dikaliin sama R yang bawah di sini. Jadi R pangkat 3, 4 epsilon nol. Ya. Atau bisa kita sederhanain lagi. Jadi kayak gini. Jadi disamain penyebutnya. Oke, udah. Oke, untuk penyelesaian UTS nomor 2. Kayak gini. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Aman? Kalau untuk materinya ada yang kesulitan gitu nggak? Aman. Ya, cuman buat nanti UTS perlu banyak latihan sih. Ya. Ya mungkin karena udah jam 12.30. Kalau misalnya nggak ada yang mau nanya, mungkin ya nanti kalau misalnya ditanyain bisa langsung ditanyain aja. Mungkin menunggu PR selanjutnya juga ya dan materi-materi buat tutorial selanjutnya itu sebenarnya mau minggu depan sih, minggu depan di jam yang sama. Kira-kira itu keberatan atau mending diganti ya jadwalnya? Kalau jam segini juga gitu. Kalau misalnya enggak apa di jam ini mungkin pas libur itu hari hari Sabtu gitu maksudnya. Gimana? Oh, nggak apa jam segini. Ya, udah. Ya sebenarnya kalau misalnya nanti butuh tutor lagi nggak apa sih. Jadi ditambahin gitu sebelum UTS gitu. Kalau misalnya nanti mau. Oke. Ya jadi sekian gitu aja. Ya terima kasih udah datang di tutor. Ya.